Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, saya mengajak kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah hari yang dijanjikan Tuhan untuk Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur, kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara yang segar, menikmati hari yang baru. Kami mohon Tuhan menyertai sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tidak hanya menyertai kami, tapi juga menuntun dan mengarahkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk memahami firman Allah. Dan kami menjadikan hari ini adalah hari Tuhan yang dapat mengarahkan kami untuk hidup jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Allah. Ya Roh Kudus, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini di Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga 22. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah ditebus dengan air yang murni. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ibu bapak saudara-saudara, dari penghayatan minggu-minggu Prapaskah, kita setiap hari Minggu kita datang ke gereja menghadap hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beribadah bukanlah sekedar rutinitas atau kita sering sebut formalitas atau juga sebagai kewajiban semata. Bila dari kecil kita telah terlatih beribadah setiap hari Minggu, maka terasa janggal bila pada hari Minggu kita tidak datang beribadah di gereja. Artinya beribadah di gereja setiap hari Minggu menjadi sebuah kebutuhan rohani yang kita laksanakan setiap hari Minggu. Saya mengajak kita menghayati makna kedatangan kita beribadah kepada Tuhan yang bukan hanya berorientasi pada hari Minggu, tetapi juga ibadah nyata di setiap hari yang kita lakukan. Melalui surat Ibrani mengantar kita dengan ingatan bahwa kita datang beribadah kepada Allah, kehadiratnya, bukan karena kita layak untuk datang kepadanya, tetapi karena anugerah dan pengorbanan Yesus Kristus. Oleh darahnya kita memiliki keberanian untuk masuk ke tempat kudus, yakni hadirat Allah sendiri. Tergambar jelas di ayat 19, 20 dan 21. Ibrani mengatakan, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu dirinya sendiri. Jadi penulis Ibrani sedang menggambarkan tentang hakikat kita datang ke hadiratnya
bukan hanya datang melalui ibadah rutin hari Minggu, tetapi kita mau datang sungguh-sungguh totalitas hidup kita hanya kepada Dia, Sang Bapa yang datang ke dalam dunia dan menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Ayat 22 secara spesifik mau mengantar kita memahami bagaimana kita beribadah atau hakikat datang menghampiri kekudusannya. Dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Berarti saudara, kalau kita mau menghampiri Dia, latihan yang pertama beribadah. Nah, ibadah di hari Minggu atau ibadah nyata, ibadah sejati dimulai dari dalam hati. Jadi ini tidak terbentuk pada satu konteks ibadah dalam ruangan, tetapi ibadah nyata dimulai dari hati. Dari kesadaran penuh bahwa kita telah disucikan oleh darah Kristus dan dibasuh dengan air yang murni, lambang pembaruan dan penyucian rohani. Dan hati yang tulus ikhlas adalah hati yang mau datang tanpa kepura-puraan, tanpa motivasi tersembunyi, dan tanpa keinginan untuk pamer atau mencari pengakuan. Itu adalah hati yang penuh syukur. Syukur karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Dan dengan penuh kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam tiap-tiap hari. Bukan untuk dilihat manusia. Ibadah dengan hati seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak kita membayangkan seorang anak kecil yang masih kecil, ya anak kita. Dia membuat gambar dengan coretan tangan yang seperti asal-asalan. Dan hasil gambar itu dia menceritakan maksudnya. Lalu dia menunjukkan dan memberikan gambar itu kepada kita sebagai orang tua. Bukan karena gambar itu indah, tapi karena ketulusan hati anak kita itu, kita sebagai orang tuanya akan menyimpan gambar itu dengan bangga. Dan kelak di kemudian hari kita bisa tunjukkan, ini nak, kamu dulu waktu memberi gambar kepada Bapa. Begitu juga dengan Tuhan. Memandang ibadah kita yang didasari dengan ketulusan hati jauh lebih bernilai daripada hal-hal yang nampaknya indah, padahal tidak terlahir dari hati yang tulus. Mari saudara, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, setiap hari Minggu ibadah rumah tangga, mari kita memulai dengan menghampiri Dia dengan tulus, karena itu Dia kudus dan kita mau datang menyembah kepadanya sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena rahmat kasih sayang-Mu mengantar kami memahami firman-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam ucapan syukur. Kami menyerahkan hari ini untuk kami dituntun oleh firman Tuhan dan kuasa kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.